Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anindya Aulia Prameswari dari kelas 11 IPA 3, berasal dari sekolah SMA Yupentek 1, ingin membahas materi tentang fluida dinamis. Daftar isi yang pertama, ada pengertian fluida dinamis. Yang kedua, ciri-ciri fluida dinamis. Yang ketiga, jenis aliran fluida. Dan yang terakhir, macam-macam rumus fluida dinamis. Di sini ada pengertian dari fluida dinamis. Fluida dinamis adalah fluida bisa berupa zat cair atau gas yang bergerak, memiliki kecepatan yang konstan terhadap waktu, tidak mengalami perubahan volume, tidak kental, tidak turbulen, atau tidak mengalami putaran-putaran. Dinamika fluida adalah subdisiplin dari mekanika fluida yang mempelajari fluida bergerak. Fluida terutama cairan dan gas. Penyelesaian dari masalah dinamika fluida biasanya melibatkan perhitungan banyak properti dari fluida seperti kecepatan, tekanan, kepadatan, dan suhu sebagai fungsi ruang dan waktu. Ciri-ciri dari fluida dinamis. Yang pertama, tidak kompresibel. Jika diberi tekanan maka volumenya tidak berubah. Yang kedua, tidak mengalami gesekan. Saat mengalir, gesekan fluida dengan dinding dapat diabaikan. Yang ketiga, alirannya stasioner. Tiap paket fluida mempunyai arah aliran tertentu dan tidak terjadi turbulensi atau pusaran-pusaran. Yang keempat, alirannya tunak. Aliran fluida mempunyai kecepatan yang konstan terhadap waktu. Jenis aliran fluida. Jenis aliran fluida terbagi menjadi dua jenis, yaitu aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer yaitu aliran di mana paket fluida meluncur bersama dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida tidak berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran laminer ialah aliran ideal dan terjadi pada aliran fluida pada kecepatan rendah. Sedangkan aliran turbulen adalah aliran di mana paket fluida tidak meluncur bersamaan dengan paket fluida di sebelahnya. Tiap jalur paket fluida bisa berseberangan dengan jalur lainnya. Aliran turbulen ditandai adanya pusaran-pusaran air vortex atau turbulen dan terjadi andai kecepatan alirannya tinggi. Macam-macam rumus fluida dinamis. Yang pertama ada debit. Debit ialah jumlah volume fluida yang mengalir per satuan waktu atau umumnya per detik. Yang rumusnya adalah Q sama dengan V per T atau bisa juga Q sama dengan A kali V. Keterangannya, Q adalah debit atau M kubik per S, V adalah volume atau M kubik, T adalah waktu atau S, A adalah luas penampang atau M kuadrat, V adalah kecepatan aliran atau M per S. Di sini ada persamaan kontinuitas. Persamaan kontinuitas ialah persamaan yang menghubungkan kecepatan fluida dalam dari satu tempat ke tempat yang lain. Sebelum menurunkan hubungan, baiknya harus memahami beberapa istilah pada aliran fluida. Garis aliran diartikan sebagai jalur aliran fluida ideal atau aliran lunak. Garis singgung pada suatu titik pada garis memberikan arah kecepatan aliran fluida. Garis alir tidak berpotongan antara satu sama lainnya. Tabung air ialah kumpulan dari garis-garis aliran. Rumusnya adalah Q1 sama dengan Q2 atau A1V1 sama dengan A2V2. Selanjutnya ada persamaan Bernoulli. Hukum Bernoulli ialah hukum yang berlandaskan pada hukum kekekalan energi yang dialami pada aliran fluida. Hukum ini menyatakan bahwasannya jumlah tekanan atau P, energi kinetik persatuan volume, dan energi potensial persatuan volume mempunyai nilai yang sama pada setiap titik sepanjang suatu garis arus. Berikut adalah contoh dari gambar persamaan Bernoulli. Rumus dari persamaan Bernoulli adalah P1 plus setengah PV kuadrat 1 plus PGH1 sama dengan P2 plus setengah PV kuadrat 2 plus PGH2. Keterangannya, P kecil sama dengan massa jenis fluida, G sama dengan percepatan karena gravitasi, P1 sama dengan tekanan pada ketinggian 1, V1 sama dengan kecepatan pada ketinggian 1, H1 sama dengan tinggi ketinggian 1, P2 sama dengan tekanan pada ketinggian 2, V2 sama dengan kecepatan pada ketinggian 2, dan H2 sama dengan tinggi pada ketinggian 2. Yang kedua ada tangki bocor mendatar. Fenomena air yang menyembur keluar dari lubang penyimpanan atau tangki air dinamakan dengan teorema Torricelli.
Besar energi kinetik air yang menyembur keluar dari lubang tangki air sama dengan besar energi potensialnya. Dengan demikian, kecepatan air pada lubang penyemburan yaitu sama dengan air yang jatuh bebas dari batas ketinggian air. Hingga semakin besar perbedaan ketinggian lubang dengan batas ketinggian air, maka akan semakin cepat juga semburan airnya. Berikut contoh gambar dan rumusnya. Rumusnya adalah V sama dengan akar 2GH, X sama dengan 2 akar H kecil H besar, T sama dengan akar 2H per G. Keterangannya, V sama dengan kecepatan keluar cairan dari lubang, X sama dengan jarak pendatar jatuhnya cairan, H kecil sama dengan jarak permukaan cairan ke lubang bocor, H besar sama dengan jarak tempat jatuh cairan tanah ke lubang bocor, T sama dengan waktu yang diperlukan cairan menyentuh tanah. Berikut ada contoh soal tentang debit. Ahmad mengisi ember yang memiliki kapasitas 20 liter dengan air dari sebuah keran seperti gambar berikut. Jika luas penampang keran dengan diameter D2 adalah 2 cm² dan kecepatan aliran air di keran adalah 10 amperes, tentukan debit air. Pembahasan data sama dengan A2 sama dengan 2 cm² sama dengan 2 kali 10 pangkat min 4 m², V2 sama dengan 10 amperes. Debit air Q sama dengan A2 V2 sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 4 dikali 10, Q sama dengan 2 dikali 10 pangkat min 3 m kubik per S. Contoh soal berikutnya tentang kontinuitas. Pipa saluran air bawah tanah memiliki bentuk seperti gambar berikut. Jika luas penampang pipa besar adalah 5 m², luas penampang pipa kecil adalah 2 m², dan kecepatan aliran air pada pipa besar adalah 15 amperes, tentukan kecepatan air saat mengalir pada pipa kecil. Pembahasan persamaan kontinuitas. A1V1 sama dengan A2 V2. A1 sama dengan 5, V1 sama dengan 15, A2 sama dengan 2, V2 belum diketahui. Jadi 5 dikali 15 sama dengan 2 dikali V2. V2 sama dengan 37,5 amperes. Sekian pembahasan dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.